Misalkan lagi kampanye, jadi waktunya itu kan deket ya, tinggal sekitar 20 hari lagi. Jadi memang kita harus fokus di sini dulu. Dan istri alhamdulillah ngerti kok. Jadi hari ini ada agenda apa di acara kegiatan sendiri? Ya, tadi seperti yang teman-teman semua lihat, lagi ada agenda akad ya. Kirain akad apaan? Ternyata akad PAN ini konsisten untuk konsisten untuk kebaikan masyarakat lah gitu loh. Saya pikir tadi juga akadnya beda gitu loh. Ternyata akad gitu. Mas Amir, ini sekarang gimana sih Mas untuk kampanye sendiri? Programnya seperti apa? Ya kita ini setiap hari ya hampir turun ya Mbak ya. Hampir turun setiap hari. Kebetulan dapil saya dapil Kota Depok, Kota Bekasi. Jadi ya hampir setiap hari itu ketemu masyarakat terus, berinteraksi sama masyarakat terus lah. Itu lagi simple sekarang seperti itu. Gimana sih Mas ketemu masyarakat gitu, perasaannya seperti apa? Bisa terjun langsung, ini kan pengalaman pertama ya Mas? Betul. Ini pengalaman pertama dan yang sangat luar biasa sih. Itu bisa terjun langsung ke masyarakat, bisa tahu sendiri keluh kesahnya masyarakat, dan bisa tahu sendiri apa yang terjadi sebenarnya di masyarakat gitu loh. Jadi ini pengalaman baru, biasanya kan cuma syuting aja. Nggak tahu di bawah itu seperti apa, nggak tahu di dalamnya masyarakat itu seperti apa. Dan akhirnya ada kesempatan yang tidak akan saya sia-siakan gitu loh Mbak. Jadi ya seneng lah pokoknya. Program Kenapa kamu sendiri enggak? di partai di ini sebagai caleg ini apa program? Kalau saya sih sebetulnya lebih ke ini ya Mbak ya, lebih ingin memperbaiki program-program pemerintah sebelumnya yang sama seperti kita ketahui itu program-program seperti BPJS, program zonasi di sekolah gitu loh. Jadi memang ini yang harus diperbaiki. Perbaiki seperti apa ya? Diperbaiki karena pelayanannya nggak sampai ke masyarakat gitu loh, ya kan? Pelayanannya nggak sampai di masyarakat banyak komplain. Selama 5 bulan saya turun ke dapil, turun ke masyarakat, komplainannya itu terus. BPJS lah, zonasi lah, lapangan pekerjaan lah, itu 3 isu sosial yang selalu ada di kota saya gitu loh. Makanya saya ingin memperbaiki kinerja pemerintah dalam pelayanan masyarakat gitu. Dit, kalau keluar kota gitu, istri nggak diajak atau gimana? Istri kebetulan lagi di Malaysia kan, lagi pulang kampung lah sama anak juga kan, karena memang belum pernah pulang kampung sebelumnya, jadi ya udah Malaysia dulu sekarang gitu. Nggak ikut nemenin di sana? Karena lagi sibuk kampanye ya, udah bicara juga sama sama istri, kalau misalkan lagi kampanye, jadi waktunya itu kan deket ya, tinggal sekitar 20 hari lagi. Jadi memang kita harus fokus di sini dulu, dan istri alhamdulillah ngerti kok. Support sama dukungan dari sis sendiri bagaimana sih Kak? Dukungan istri ya ini ya, maksudnya selalu pasti mendukung gitu loh. Tapi mendukungnya bukan cara dengan ikut turun dapil, tapi memang dari support, dari perhatian segala macem gitu kan. Dukungan istri pasti lah. Nggak pernah diajak ke luar-luar? Iya, lagi kampanye gitu. Pernah seminggu sempat turun dapil juga, Yasmin kan ikut-ikut juga, dan setelah itu nggak mau lagi karena tahu dapil itu capek turun gitu loh gitu. Tapi pernah komplain nggak sih artinya terlalu sibuk dengan kampanye? Iya, bisa dilihat sendirilah Mas dari sosial media ya. Ya, mungkin itulah salah satu bentuk rasa komplainannya ya. Iya. Ya pasti di sini teman-teman semua pada tahu ya story itulah. Tapi di sini saya klarifikasi itu nggak ada apa-apa sih sebetulnya gitu, nggak masalah. Memang kita ada sedikit masalah, maksudnya berantem gitu kan. Cuman ya wajar karena kita masih muda juga. Jadi mungkin kedepannya nggak perlu begitulah, nggak perlu ke sosial media gitu loh. Tapi alhamdulillah sudah baikan sih. Oh, bukannya dia ke Malaysia kabur gitu? Enggak ya? Enggak lah, enggak. Ke Malaysia memang karena kita ini Zen sama Yasmin selama nikah itu 2 tahun itu belum pernah balik lagi. Jadi keluarganya mau ketemu Zen. Kebetulan memang saya pun diajak, cuman saya bilang saya akan nyusul nanti ketika ini selesai gitu. Berapa lama di Malaysia? Berapa lama? Sekarang udah jalan 2 minggu lah. Udah jalan 2 minggu. Akan jemput dia sana? Jemput. Kapan? Kalau nggak jemput dia nggak akan pulang. Iya. Kapan? Iya. Kapan pulang kira-kira? Tergantung saya jemputnya kapan. Oke, itu perjanjian kita. Perkembangan bokap.
Bokap ya masih gitu-gitu aja ya, minta doanya aja teman-teman semuanya, untuk masyarakat juga doain. Bapak masih dirawat intensif lah, di ya dari dapil juga tetap bokap sering ngurusin bokap juga gitu, jadi dibagi waktunya turun dapil sama ngurusin bokap gitu. Tapi sampai saat ini bapak juga belum tahu gitu kalau Sampai saat ini belum tahu. Sampai saat ini belum tahu karena kita nunggu momennya yang pas gitu loh, momen yang pas supaya bapak itu setelah tahu nggak shock. Apalagi bapak sekarang kan keadaannya lagi nggak baik lah gitu loh. Jadi kalau misalkan kita kasih tahu takutnya shock gitu. Tapi lo sendiri udah jenguk Amar belum sih? Bang Amar? Udah sering sih, sering. Ya begitu, dia tambah gemuk lah pertama lah, ya kan. Terus dia selalu nanyain bokap, ya kan. Nanyain bokap aja, terus ya udah sering-sering ketemu sama Air, Amala gitu. Apa kalau tetap kalau cerai dengan Ijal? Mungkin gitu, seperti itu. Yang penting saya ngelakuin apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab saya gitu sebagai adik. Ya pastilah, mau gimana pun juga itu abang kita, itu abang saya, dan saya nggak malu gitu loh punya abang seperti dia. Jadi intinya saya akan melakukan kewajiban saya sebagai adik, cukup bantu sebatas. Tapi ke keponakan sendiri, kamu sendiri juga ini ya, care juga nggak sih? Iya, harus kan. Karena kan memang hubungan saya sama Kaido juga baik-baik aja gitu, nggak ada masalah. Hubungan saya sama Air sama Amala harus baik-baik aja gitu, Hanya karena kan sering keponakan. memberikan mainan atau apa gitu. Untuk sekarang kalau misalkan untuk ketemu karena lagi sibuk ke dapil mungkin agak jarang. Cuma kadang-kadang kalau Kaido lagi jenguk bapak, saya datang. Terus kalau misalkan saya ada waktu, saya datang ke Cinere gitu loh. Tapi memang hubungannya antara Igal juga dengan mertua juga masih baik-baik aja. Baik-baik, nggak ada masalah kok, semuanya baik-baik aja. Gitu. Yang penting apapun masalah yang sekarang lagi ada sama Bang Amar sama Kaibel itu tidak berpengaruh lah sama keluarga kita, sama hubungan keluarga kita. Hubungan keluarga kita tetap baik-baik aja. Tapi berpengaruh nggak dengan dapil kamu sendiri? Mungkin ada yang menanyakan kenapa. Alhamdulillah sih masyarakat sudah mengetahui sebetulnya ya, sudah mengetahui dan masyarakat mensupport gitu loh. Karena masyarakat tahu ini kan beda orang gitu ya. Jadi memang prihatinnya masyarakat dapat lah gitu loh. Maksudnya kayak kasihan ini dan lain-lain segala macem. Tapi satu lagi saya dan Bang Amar kan individu yang berbeda. Jadi ya udah masyarakat sih nggak terlalu gimana gitu. Nggak ada perubahan apa-apa di dapil. Tapi ada nggak satu pesan dari Igal sendiri untuk kamu sampaikan ke Amar atau apa mengenai akan adanya perceraian ini? Ada. Cuman Bang Amar kan tahu juga, karena kan memang berhubungan sama Om John ya, sama pengacaranya. Yang itu kalau masalah itu saya serahkan ke pengacara lah. Gitu. Ya kamu sebagai adik itu pernah nggak sih minta Igalnya kayaknya nggak bisa diterusin atau apa? Kalau Kaibel sih ngomong-ngomong gitu aja ya, curhat-curhat gitu aja, sebenarnya nggak panjang panjang. Tapi memang ya apapun keinginannya Bang Amar dan Kaibel itulah yang terbaik kan. Saya kan di luar kapasitas saya Mbak untuk ngurusin masalah itu gitu. Yang tadi saya bilang, saya sebagai adik ya melakukan tanggung jawab dan tugas saya aja sebagai adik gitu. Tapi Amar ada pesan nggak untuk Ibel? Jika menjenguk ada pesan atau ada permintaan? Iya. tentang Jagain aja anak-anaknya. Selama saya di sini, selama gue di sini, jagain aja anak gue, sering main sama Air sama Amala, kasih mereka perhatian layaknya bapak gitu, layaknya gue ada di situ. Karena lo adalah anak kedua, adik gue, dan lo harus gimana caranya ponakan-ponakannya dijaga supaya mereka tidak kehilangan sesosok ayah gitu ya. Tapi Oke. ada beban nggak sih bahwa kan akhirnya harus memikul ke ayah juga ngobatin, terus kemudian kamu juga punya tanggung jawab dapat pesan dari Amar gitu kayak Iya. Sebagai anak, sebagai seorang adik, sebagai seorang suami juga, memang semuanya dipikul aja gitu. Jadi yang tadi saya bilang, ya saya hanya bertanggung jawab sesuai dengan kapasitas saya sebagai adik ya sebagai adik. Menyampaikan tentang pesan Bang Amar ke Kaibel yang akan saya sampaikan. Dan sebagai anak ya sebagai anak, saya berbakti ke orang tua. Sebagai suami, saya berbakti juga sama istri saya gitu loh. Jadi memang tugas kewajiban tanggung jawab itu ya seperti itulah, walaupun dibilang susah ya susah, cuman ya emang harus dilakukan, ya harus dijalanin ya gitu. Jadi ya udah. soalnya kemarin